Halo, pernah nggak sih Anda merasa udah curahin segalanya buat bikin kursus online, tapi kok rasanya kayak teriak di ruang hampa? Mungkin kursus Anda itu ya nyaris nggak kelihatan gitu ya di tengah lautan konten pendidikan online yang luas banget. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak yang ngalamin perjuangan ini. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih, gimana caranya mengubah rasa frustrasi atau mungkin kegagalan dalam bikin kursus jadi sebuah kesuksesan. Kuncinya ternyata ada di penemuan ceruk pasar atau niche yang pas banget buat Anda. Kita akan gali wawasan spesifik dari bab 16 buku Niche Alchemy, fokusnya di bagian pencipta kursus. Tujuannya apa? Ya buat bantu Anda nemuin sweet spot itu loh, titik temu antara pengetahuan unik Anda sama kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Kita akan lihat gimana pengalaman pribadi Anda, bahkan mungkin kemunduran sekalipun bisa jadi modal berharga di dunia pendidikan online ini. Oke, kita mulai dari gambaran yang mungkin udah familiar banget buat Anda. Perjuangan seorang generalis. Banyak nih pembuat kursus yang mulai dengan ambisi gede, bikin konten yang cakupannya luas, generik gitu. Mungkin Anda pernah coba bikin kursus katakanlah dasar-dasar pemasaran digital atau tips produktivitas untuk semua orang. Kejar topik yang lagi tren, harapannya bisa jangkau audiens sebanyak mungkin kan? Tapi seringnya hasilnya malah sebaliknya. Jadi sulit bersaing di pasar yang udah penuh sesak. Tingkat keterlibatan pesertanya rendah, terus angka permintaan pengembalian dana atau refund malah tinggi. Saya kutip dari Sarah Chen, tokoh yang ceritanya ada di bab ini ya, dia bilang, kegagalan terbesar saya bukanlah menciptakan kursus yang salah, melainkan mencoba mengajarkan segalanya kepada semua orang. Gimana? Situasi ini terasa dekat nggak sama pengalaman Anda? Wah, itu perangkap yang umum banget. Dan ada alasan kuat kenapa ini sering terjadi sebenarnya. Jadi gini, waktu Anda bikin kursus topiknya terlalu umum, Anda otomatis masuk ke arena yang, ya ampun padat banget pemainnya. Susah banget jadinya buat tampil beda di antara mungkin ratusan atau bahkan ribuan penawaran yang mirip. Akibatnya apa? Seringkali ya terpaksa banting harga, yang akhirnya malah nurunin nilai keahlian Anda sendiri. Lebih dari itu, Anda jadi kehilangan kesempatan emas buat bangun koneksi yang benar-benar kuat, yang bermakna sama audiens. Kursus generik itu jarang bisa nyentuh akar masalah atau kebutuhan spesifik yang benar-benar dirasain audiens target Anda. Pastinya ini bisa bikin frustrasi ya. Buat Anda sebagai pembuat kursus, ngerasa kerja kerasnya kok kurang dihargai. Buat pesertanya juga, nggak nemu solusi konkret yang mereka harapkan. Oke, mari kita bedah lebih dalam yuk kisah transformasinya Sarah Chen dari bab 16 ini. Menarik nih kayaknya. Coba bayangin deh, selama 3 tahun, dia udah keluar dana sekitar $20.000. Itu buat bikin dan masarin berbagai kursus generik tadi ya soal pemasaran digital, produktivitas umum. Tapi hasilnya, ya lebih banyak frustrasi daripada pendapatan. Nah, pertanyaannya, gimana dia mulai ngurai benang kusut ini? Apa langkah pertamanya buat balikin keadaan? Langkah awalnya itu dia melakukan apa yang di buku ini disebut fase navigate past experiences, atau ya menavigasi pengalaman masa lalu. Ini bagian dari metode niche navigator yang dijelasin di sana. Dan ini bukan sekedar kilas balik biasa ya, tapi analisis yang benar-benar terstruktur. Sarah mulai memetakan semua kursus yang pernah dia bikin. Apa aja topiknya, gimana respon dan feedback dari peserta, pertanyaan apa aja yang paling sering muncul dari mereka. Dan yang paling penting nih, dia identifikasi area atau topik di mana dia merasa paling pede, paling ngalir gitu pas ngajar. Nah, yang menarik di sini adalah proses analisis ini ternyata dibantu juga sama AI buat ngenalin pola-pola tersembunyi. Dan ini mengungkap sebuah kayak harta karun gitu. Oh iya, harta karun apa tuh? Keahlian spesifik dia dalam mengelola tim global yang kerja jarak jauh. Remote work, tapi timnya global. Ini asalnya dari pengalaman karir korporat dia dulu. Sesuatu yang awalnya dianggap, wah, nggak relevan lah buat dijadiin kursus. Ternyata justru pengalaman yang kelihatannya nggak nyambung ini yang jadi kunci pembedanya. Wah, menarik banget ya, justru yang dianggap nggak relevan malah jadi kunci. Oke, setelah dia sadar nih potensi dari pengalaman korporatnya itu, langkah selanjutnya apa? Fase berikutnya namanya identify market gaps, mengidentifikasi kesenjangan pasar. Jadi, dengan bekal pemahaman baru soal keahlian uniknya tadi, Sarah mulai riset mendalam. Dia cari kebutuhan spesifik di pasar yang belum banyak terlayani. Dan dia nemuin fakta menarik.
Ternyata meskipun udah banyak banget kursus soal remote work, sedikit banget yang fokus secara spesifik ke tantangan ngelola tim yang anggotanya nyebar di berbagai negara. Beda zona waktu. Oh, jadi lebih spesifik ke tim global ya, bukan cuma remote biasa. Betul. Hal-hal kayak gimana ngatasin dinamika budaya antar negara di tim virtual, terus kerumitan koordinasi lintas zona waktu, cara bangun kekompakan tim meski kepisah benua. Ini kan masalah nyata banget yang dihadapi banyak manajer di era globalisasi sekarang. Tapi solusi praktisnya masih jarang di pasaran kursus online. Dia nemuin celah di situ. Ah, oke, paham. Jadi dia nemu celah yang sangat spesifik berdasarkan masalah real di lapangan. Terus, gimana dia nerjemahin temuan ini jadi sebuah solusi, jadi sebuah kursus? Tepat sekali. Penemuan itu ngebawa dia ke fase berikutnya. Create Solution Blueprint. Membuat cetak biru solusi. Dia gabungin pemahaman mendalam soal keahlian uniknya, manajemen tim global jarak jauh, sama kesenjangan pasar yang baru dia temuin. Dari situlah lahir konsep kursus Time Zone Team Mastery. Coba perhatiin deh pergeseran fokusnya. Dari yang tadinya luas banget kayak produktivitas atau pemasaran digital, jadi sesuatu yang sangat tajam, spesifik dan benar-benar didorong kebutuhan pasar yang konkret. Jadi lebih fokus ya? Banget. Dan kekuatan utama pendekatan ini ada di pemanfaatan pengalaman nyata yang udah teruji di lapangan. Banyak solusi remote work yang ada mungkin sifatnya teoritis aja, atau kurang praktis kalau diterapkan ke tim global. Nah, kursus Sarah ini nawarin solusi yang lahir langsung dari pengalaman dia sendiri ngatasin masalah-masalah itu waktu masih di korporat. Ini ngasih nilai otentisitas yang tinggi banget. Nah, ini dia nih bagian yang benar-benar nunjukin hasilnya. Sebelum langsung loncat bikin kursus berbayar dan ngulang potensi kesalahan lama, Sarah ngelakuin langkah cerdas. Validasi. Dia bikin workshop gratis dulu, materinya diambil dari garis besar kursusnya. Tujuannya ya buat ngumpulin feedback langsung dari calon audiens idealnya. Buat mastiin konsepnya relevan, beneran dibutuhin nggak sih? Langkah ini krusial banget. Dan hasilnya? Wow, bener-bener dramatis. Pendapatan bulanannya meroket sampai lebih dari $12.000. Angka itu ngalahin total pendapatan semua kursus generiknya selama bertahun-tahun. Dalam waktu singkat pula ya. Iya, cuma dalam 60 hari setelah peluncuran, gila nggak? Dan nggak cuma itu, tingkat penyelesaian kursus sama peserta naik 300%. Tingkat kepuasan naik 5 kali lipat. Dan yang paling penting, permintaan refund anjlok sampai 85%. Ini bukti nyata banget betapa kuatnya dampak dari spesifisitas. Iya, jadi datanya jelas banget ya. Menjadi spesifik itu bukan berarti ngebatasin pasar Anda. Justru sebaliknya, Anda nemuin pasar yang tepat, audiens yang benar-benar butuh solusi Anda. Dan mereka bersedia bayar lebih untuk keahlian yang sangat tertarget itu. Kisah Sarah ini emang inspiratif banget. Dan data perbandingan dari studi kasus lain di bab 16 ini makin nguatin argumen tadi. Coba kita lihat kontrasnya ya. Ada Michael Rodriguez. Dia tetap jadi generalis. Kursusnya macam-macam soal pemasaran digital. Penghasilannya sekitar $24.000 setahun, tapi engagement pesertanya rendah dan tingkat refundnya mencemaskan, 35%. Wow, 35%. Itu tinggi banget loh angka refund segitu. Terus perbandingannya gimana sama yang lebih spesifik? Nah, bandingkan sama Elena Kim, dia milih jalur spesialis. Fokusnya cuma satu, Instagram untuk restoran lokal. Spesifik banget kan? Iya, spesifik banget itu. Hasilnya, penghasilan $78.000 setahun. Tingkat engagement tinggi, refund cuma 5%. Jauh banget bedanya. Ada lagi, David Chen. Dia ini pencipta ceruk yang lebih strategis lagi. Kursusnya soal jaringan acara virtual untuk profesional teknologi. Super spesifik dan relevan banget sama kondisi sekarang. Penghasilannya nyentuh $95.000 setahun. Engagement sangat tinggi dan refund cuma 3%. Wah, angka-angkanya benar-benar bicara sendiri ya. Kelihatan banget polanya. Tapi mungkin ada yang mikir nih, bukannya terlalu spesifik itu justru beresiko ya? Gimana kalau pasar buat topik kayak Time Zone Team Mastery itu ternyata kecil banget, nggak sustainable gitu? Ini kekhawatiran umum sih. Itu pertanyaan yang valid banget dan sering muncul memang. Tapi, data dan kisah kayak Sarah, Elena, sama David tadi nunjukin perspektif yang beda. Kalau kita hubungin ini ke gambaran yang lebih gede, spesifisitas yang tepat itu justru memperkuat posisi Anda di pasar. Serius, Anda nggak lagi bersaing sama lautan generalis di luar sana. Anda jadi go-to expert untuk masalah tertentu itu. Jadi semacam ahli rujukannya gitu ya? Betul, ini memungkinkan Anda bangun otoritas. Narik audiens yang paling termotivasi, karena masalah mereka benar-benar kejawab kan?
Dan seringkali, Anda bisa matok harga premium. Kenapa? Karena nilai solusi Anda jauh lebih tinggi buat mereka. Jadi, kuncinya bukan cuma sekedar spesifik, tapi nemuin irisan antara keahlian unik Anda, masalah nyata di pasar, sama audiens yang mau investasi buat solusi itu. Spesifisitas yang strategis itu sebenarnya nguatin, bukan ngebatasin. Oke, saya paham sekarang. Jadi, fokusnya ke kedalaman solusi buat masalah spesifik, bukan cuma keluasan topik. Nah, ini mungkin saat yang pas buat Anda yang lagi dengerin untuk mulai refleksi sedikit. Coba pikirin deh, masalah spesifik apa ya yang sebenarnya bisa dipecahkan secara unik oleh pengalaman Anda? Mungkin pengalaman kerja, hobi yang ditekuni banget, atau bahkan tantangan pribadi yang berhasil Anda atasi. Itu semua bisa jadi sumber loh. Dan kalau kita lihat ke arah mana tren pembuatan kursus ini bergerak, pentingnya spesialisasi ini bakal makin kerasa loh. Bab 16 ini juga nyorot beberapa prediksi tren kunci di masa depan. Kita bakal lihat peningkatan personalisasi pembelajaran yang didorong AI. Mirip kayak gimana AI bantu Sarah nemuin pola dalam pengalamannya tadi. Pembelajaran bakal makin disesuaikan sama kebutuhan unik tiap individu. Terus, ada fenomena micro-credentialing. Semacam sertifikat mini gitu, untuk keahlian yang sangat spesifik. Ini bakal makin diminati orang daripada sekedar gelar umum. Oh, jadi bukti keahlian spesifik bakal lebih dicari ya, bukan cuma ijazah umum gitu. Ya, betul. Selain itu, ekonomi pengalaman atau experience ekonomi bakal makin dominan. Orang akan lebih hargain pembelajaran dari pengalaman praktis dan nyata, kayak kasus Sarah tadi, daripada cuma teori. Pasar keahlian juga bakal makin global. Ini memungkinkan para ahli kayak Anda buat jangkau audiens di seluruh dunia. Kita juga mungkin bakal lihat penggunaan kredensial terverifikasi blockchain. Blockchain? Buat apa tuh? Buat manfaatin teknologi pencatatan data yang aman dan transparan untuk buktiin keahlian Anda secara lebih kredibel gitu. Prediksi dalam bab ini cukup mencolok sih. Diperkirakan nanti tahun 2030, sekitar 70% pembelajaran online bakal sifatnya sangat personal dan nargetin solusi mikro buat tantangan profesional yang sangat spesifik. Wah, ini jadi nimbulin pertanyaan penting ya. Dengan semua perubahan dan tren ini, gimana sebaiknya Anda sebagai calon atau pembuat kursus nyiapin diri? Rasanya perubahannya cepat banget ya. Justru pergeseran ini peluang emas loh, bukan ancaman. Serius. Kalau Anda punya latar belakang unik, pengalaman kerja spesifik, atau keahlian yang Anda asah lewat perjalanan karir yang mungkin nggak biasa, masa depan pendidikan online ini sangat berpihak pada Anda. Ini bukan lagi era di mana pemenangnya adalah mereka yang bisa bikin kursus paling lengkap atau ensiklopedis, bukan. Kedepannya, pemenangnya adalah mereka yang bisa kasih solusi paling tepat sasaran, paling efektif, paling otentik, untuk masalah yang sangat spesifik yang dihadapi audiens. Pengalaman unik Anda itu mata uang baru di era ini. Oke, jadi apa artinya semua ini secara praktis buat Anda yang lagi dengerin? Langkah konkret apa yang bisa diambil nih berdasarkan wawasan dari bab 16 ini? Bab ini nyaranin beberapa langkah inti sih. Pertama, coba deh lakukan semacam inventarisasi mendalam. Lihat seluruh pengalaman hidup dan profesional Anda, termasuk suksesnya, gagalnya, proyek yang pernah ditangani, tantangan yang diatasi. Apa aja masalah spesifik yang pernah Anda pecahkan, buat diri sendiri, tim, atau klien? Catat itu semua. Kedua, lakukan riset pasar yang fokus. Buat identifikasi kesenjangan. Ada nggak kebutuhan atau masalah di luar sana yang belum terpenuhi dengan baik, dan kebetulan cocok sama keahlian unik Anda dari langkah pertama tadi? Ketiga, baru deh rancang dan bangun jembatan buat ngisi kesenjangan itu. Ya, sebuah solusi khusus dalam bentuk kursus Anda, yang akarnya kuat dari pengalaman otentik Anda. Pesan intinya kerasa banget memberdayakan ya. Upaya Anda di masa lalu, bahkan yang kerasa kayak gagal atau nggak relevan, sebenarnya bisa dilihat sebagai riset pasar yang nggak ternilai harganya. Pengalaman unik yang Anda punya itu aset yang nggak bisa ditiru orang lain. Dan milih jalur spesifik itu bukan cuma taktik pemasaran, tapi fondasi buat bangun otoritas, kepercayaan, dan nilai sejati di mata audiens yang tepat. Coba deh mulai lihat perjalanan Anda sendiri pakai kacamata ini. Bener banget. Jadi kesimpulan utama dari obrolan kita hari ini ya, yang terinspirasi kuat dari bab 16, niche alchemy, pencipta kursus, adalah kunci sukses di dunia pembuatan kursus online itu seringkali nggak terletak pada ngejar topik populer yang generik. Justru sebaliknya,
Potensi terbesar Anda mungkin aja tersembunyi di dalam pengalaman masa lalu Anda, di keahlian spesifik yang Anda asah, dan di masalah unik yang cuma Anda yang paling paham cara nyelesainnya. Menggali harta karun internal inilah langkah pertama menuju sweet spot Anda. Nah, sebagai penutup nih, kami mau meninggalin Anda dengan sebuah pemikiran buat direnungkan lebih lanjut. Coba deh tanyain ke diri Anda, di luar semua ide kursus yang menurut Anda seharusnya Anda buat, mungkin karena lihat tren atau ikutin saran umum, ada nggak sih pengetahuan unik yang lahir murni dari lika-liku perjalanan spesifik Anda, termasuk mungkin dari kegagalan atau jalan memutar, yang sebenarnya lagi ditunggu-tunggu solusinya sama sekelompok orang di luar sana? Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi adalah peta menuju ceruk pasar Anda yang paling potensial dan paling memuaskan. Coba deh direnungkan ya.